Ada diskusi yang sangat menarik tentang untung rugi usut tuntas ijazah Jokowi. Di satu sisi ini adalah tuntutan sebagian masyarakat, di satu sisi negeri kita sedang banyak masalah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang negarawan dan apa yang seharusnya dilakukan UGM? Ayo kita ikuti diskusi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi nanti kita buat nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Rayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu Rektornya sama. pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk penandatangannya juga sama dan ya saya menyesali sikap Pak Jokowi seperti itu. Seharusnya Pak Jokowi terbuka aja. Kalau memang ijazah aslinya masih ada, tunjukkan saja ya, tunjukkan saja. Toh tetap dipegang beliau kan. Ya, kalau ijazahnya pernah hilang, ya sampaikan juga. Itu kan ada prosesnya ke UGM. Bagaimana kalau seorang mempunyai ijazah hilang bisa mendapatkan lagi dokumen bukti kelulusannya. Itu hal yang sangat bisa terjadi ya. Ya. Jadi saya menyesali kenapa Pak Jokowi bersikap seperti itu. Tapi di samping itu saya mau katakan pada UGM, ke UGM kalau bersedia menunjukkan aslinya, lakukan itu segera ya. Panggil seluruh stasiun TV yang terkemuka, wartawan-wartawan yang memang jelas identitasnya, lalu tunjukkan dokumen-dokumen itu ya. Ya. Supaya selesai sudah ini ya. Inilah yang saya juga menggugat kenegarawanan Pak Jokowi. Sudahlah, Pak Jokowi keluarkan saja apa yang dia miliki. Setelah itu semua clear terbukti. Kalau toh memang beliau mau mengambil langkah hukum, silakan ambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang beliau rasa memfitnah beliau. Iya, menurut saya basi loh ya. Masalah ini udah basi, Bar. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 9 tahun PDIP juga, saya juga kan, Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Ya, coba lihat manfaatnya apa kalau misalnya terbukti bahwa Jokowi, katakanlah asumsinya benar ya, Jokowi itu punya ijazah palsu. Lalu manfaatnya apa buat kita? Ya, coba pikirkan. Hanya menjadi noda hitam dalam sejarah kita. Apa itu sangat penting buat kalian? Silakan aja. Tetapi ya, kalau memang dipaksa, bagaimana kalian sebagai orang yang mendalilkan harus membuktikan itu jadi tanggung jawab. Saya mengatakan jangan pakai dalil itu. Saya mengharapkan UGM tanpa dengan menyampingkan dalil itu tampil terbuka, tunjukkan buktinya supaya selesai ini. Tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau kita melihat kelompok ini, dari nama saja yang datang ke sana itu saya mencermati betul. Tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi? Saya dalam hal ini tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung teman-teman yang ke sana, tetapi saya mendukung bagaimana sebetulnya kebenaran segera saja terungkap. Nah, ini yang saya perhatikan. Ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal peristiwa KM 50. Jadi saya membacanya rentetannya ke sana. Nah, ini kembali sebetulnya saya juga menyayangkan sikap Pak Jokowi dalam hal ini. Seharusnya Pak Jokowi kemarin-kemarin ini tidak lagi berkutat di hak, tetapi di kewajiban. Ini adalah merasa publik yang datang ini, masyarakat yang datang ini juga merasa punya hak untuk meminta klarifikasi dari Pak Jokowi karena beliau pernah menjadi presiden. Mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan, bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan ya. setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda
Malah ingin supaya kalau misalnya ada museum, bila perlu, ijazah-ijazah presiden kita juga ditaruh di situ. Ya, saya dulu kenal satu orang yang seangkatan dengan Pak Jokowi dari kehutanan. Dia adalah pacar dari sahabat saya ketika KKN di Temanggung. Kalau bicara keuntungan politik, sekarang juga tadi kita sempat menyinggung sedikit. Di satu sisi kita bisa melihat bahwa saat ini Pak Jokowi itu rugi secara politik karena opini negatif terus yang mendera dirinya soal keaslian ijazahnya. Karena ini kan kalau tuduhan ini dipanjang-panjangkan narasinya kan akan keluar kepada penipu lah, pembohong lah, segala macam. Secara opini rugi, tetapi secara frame politik, dalam politik itu kalau orang ingin selalu menjadi tidak hilang dalam jejak politik, maka harus selalu berada dalam frame. Always be on frame. Jadi Jokowi ini memainkan sebuah peran yang patut menguntungkan bagi Pak Jokowi karena beliau tidak pernah hilang dari frame politik kita. Bayangkan sekarang setiap hari pemberitaan terkait Pak Jokowi itu berapa banyak.